Ada pertanyaan, bagaimana tentang perayaan 1 Muharram? Apakah ada dalam Islam? Ini nggak ada. Perayaan ini nggak ada. Nggak pernah Rasulullah mengadakan perayaan Tahun Baru Islam, nggak pernah ada. Nggak pernah ada juga mengadakan Maulid, mengadakan Nisfu Sya'ban, mengadakan Isra Mi'raj, atau yang nggak pernah ada. Karena hari raya dalam Islam itu hanya 2. Apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Kata Nabi ketika Nabi datang ke Madinah, orang-orang di Madinah itu punya perayaan. 2 perayaan, Nairuz dan Maharajan. Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi enggak mengikuti perayaan mereka. Nabi bersabda kepada para sahabatnya, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma Idul Adha wa Idul Fitr." Kata Nabi, sungguhnya Allah telah mengganti 2 hari raya itu yang lebih baik dengan 2 hari raya itu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Jadi perayaan di bulan Muharram ini enggak ada dalam Islam. Dan banyak orang melakukan perayaan di bulan Muharram. Ya, perayaan-perayaan ini sebenarnya nggak boleh kita ikut dan nggak boleh kita merayakannya, tidak boleh. Dan banyak kesyirikan dan bid'ah dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Muharram. Seperti saya ambil contoh, ya, keyakinan sebagian orang bahwa bulan Muharram bulan keramat. Ini nggak ada. Ada juga kebalikan lagi mengatakan bahwa bulan Muharram bulan sial. Ini dua-duanya tidak dalam Islam. Kemudian juga di antara yang bid'ah lagi yang dilakukan oleh kaum muslimin, peringatan tahun baru Hijriah 1 Muharram. Ini enggak ada dalam Islam. Enggak ada, sama sekali enggak ada. Kemudian juga menghidupkan malam pertama bulan Muharram dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir tertentu, enggak ada. Kemudian juga mengadakan doa di awal bulan Muharram dan doa di akhir tahun, ini enggak ada. Ini ada yang buat-buat ini. Ya, dibuat-buat doa awal tahun, doa akhir tahun. Disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, kata beliau, doa-doa seperti ini adalah doa-doa yang tidak ada nasnya, dan ini semuanya perbuatan bid'ah. Kemudian juga ada orang mengadakan sholat Asyura, ini juga sholat 4 rakaat, dikerjakan antara asar dan zuhur 4 rakaat. Ini juga sholat yang bid'ah. Kemudian setelah sholat istighfar 70 kali. Ini enggak ada contoh dari Nabi. Dan beberapa lagi perayaan seperti perayaan dilakukan oleh sebagian orang, seperti orang-orang Syiah mengadakan hari Syuro. Kemudian juga di Indonesia ini juga ada kirab Suro atau yang lainnya. Ini banyak bid'ah. Kalau kita lihat di bulan Muharram ini puluhan bid'ah yang ada. Makanya kita ikut. Termasuk juga di Indonesia ada perayaan lebaran anak yatim. Bubur merah, bubur putih. Ini enggak ada. Ini semuanya bid'ah. Ya, kalau mau nyantu ini anak yatim ya setiap hari, kenapa harus setahun sekali? Dan masih banyak lagi yang lain yang dilakukan di Indonesia. Adapun yang sesuai dengan sunnah, yaitu kita puasa. Antum ingat tuh, puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Sebab Nabi bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Seutama-utama puasa sesudah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nah, kapan Nabi puasanya? Nabi puasa tanggal 10 Muharram, Asyura. Dan ketika Nabi ditanya tentang puasa Asyura, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nabi tanya tentang puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadisnya sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kemudian kita juga bisa melakukan yang lain. Kalau disebutkan bahwa seutama-utama puasa setelah Ramadan puasa Muharram, boleh nggak kita puasa tiap hari? Sebagian ulama menjelaskan boleh, tapi nggak sebulan penuh.
Sebagian menyebutkan yang terbaik kita puasa Daud, atau kita puasa Senin Kamis, atau kita lakukan puasa tanggal 9, tanggal 10, kemudian kita puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Muharram. Itu kita lakukan. Jadi ini yang kita lakukan sesuai dengan sunnah. Adapun bidah-bidah yang dilakukan kaum muslimin jangan kita ikuti. Bidah-bidah yang ada jangan kita ikuti. Yang kita lakukan puasa sesuai dengan syariat yang disyariatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.